Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam juga. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena kakaknya sudah mau menghubungi website kami, yakni teman curhat, yang mana website kami ini menyediakan berbagai jenis konseling. Salah satunya yang akan kami atau kita lakukan, yakni konseling individu. Ya, tentunya secara online seperti itu. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah menghubungi kami. Mohon izin untuk perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Winda Melestari. Di sini saya konselor yang akan siap mendengarkan keluh kesah kakaknya nih. Mungkin dari kakaknya terlebih dahulu juga perkenalkan diri, silahkan. Kenalkan, nama saya April. Saya di sini mau mencoba konseling ke kakaknya. Oke, Siapa tahu uh, buat aku kayak ngerasa lega juga tentang apa yang terjadi beberapa waktu ke belakang. oke, baik. Sebelumnya salam kenal ya Kak April. Semoga nantinya kita bisa sama-sama saling mencari solusi bersama ya untuk permasalahan yang sedang Kak April hadapi seperti itu. Mungkin sebelumnya em, saya mau tanya dulu nih kesibukan atau kegiatan yang sedang Kak April lakukan akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Jadi gini Kak, aku kan kerja di laundry. Terus kebetulan tuh kayak aku kan punya partner kerja gitu lah. Engkau aja kiri anjir. Kau mau kesibukan akhir-akhir ini kan kau ngomong ya saya lagi ini sih kak cuma ya kerja kak di laundry ngono aja gini cerita kan kok cerita neng kok neng ngana turung. Oke ulang. Ya sibuk ini sih kak di laundry ya kadang di rumah gitu-gitu aja sih ngono-ngono ya. Oke oke, kalau boleh saya tahu nih kak April kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Kesibukannya kerja kerja di laundry sih kayak terus di rumah gitu gitu aja sih kak. Oke, berarti Kak April sekarang lagi atau sedang bekerja di laundry pakaian seperti itu ya, Kak? Ya kak. Oke, sebelumnya di sini em, mungkin akan biar apa ya, ngomong apa anjir? Oke, Ya wis, nggak segitu, Por. serius. Oke, berarti kesibukannya Kak April akhir-akhir ini lagi bekerja di laundry pakaian seperti itu ya, Kak ya? Ya kak, betul. Oke, mungkin agar nantinya konseling kita lebih terstruktur, alangkah lebih baiknya kita em, sepakati dulu nih Kak, untuk waktu konselingnya mau berapa menit. Silakan dari Kak April. Untuk mungkin untuk waktunya 40 menit ya kak. Oke, 40 menit ya Kak. Maka dari itu kita sepakati untuk waktunya dalam sesi konseling kita kali ini selama 40 menit. Begitu ya Kak, apakah Kak April setuju? Setuju kak. Oke, mungkin nanti jika ada pertemuan lanjutan bisa dibicarakan lagi seperti itu ya, Kak ya. Oke, sebelumnya Kak, di sini kami jelaskan terlebih dahulu bahwasannya tenang aja untuk apapun yang Kak April ceritakan di sesi konseling kali ini nantinya tidak akan bocor keluar. Jadi semuanya aman dan tentunya yang diharapkan Kak April bisa terbuka nih agar nantinya juga mempermudah kita dalam mencari solusi secara bersama-sama. Seperti itu ya Kak ya. Ya oke kak, kalau seperti itu baik-baik. Oke, ya tentunya aman ya Kak. Dan di sini santai aja Kak. Anggap saja Kakak lagi curhat sama teman sendiri nih, sama kayak websitenya kami, teman curhat. Yang mana di sini anggaplah saya sebagai teman Kakak, jadinya Kakak lebih bisa terbuka dan santai gitu Kak. Begitu ya Kak ya. Ya, ya kak.
Oke, sebelum dimulai mungkin bisa kakaknya duduk memposisikan diri senyamannya dulu gitu kak. Itu udah sangat nyaman kak. Udah. Oke, oke kak, berarti kakaknya sudah duduk nyaman ya sekarang ya kak. Nyaman sekali kak. Oke, mungkin kalau kita langsung mulai aja bagaimana kak untuk sesi konselingnya, apa kakaknya sudah siap? Udah siap kak. Oke, sebentar saya atur waktunya dulu ya kak. Tadi sesuai kesepakatan, untuk waktunya kita sepakati selama 40 menit. Betul ya kak? Oh, Oke. Oke, waktunya sudah berjalan. Mungkin sekarang silahkan untuk kakaknya bisa mengungkapkan nih apapun yang sedang mengganjal pikiran kakaknya. Saya di sini siap untuk mendengarkan. Silakan Kak April. jadi ini kak, aku kan kerja di laundry ya kak. Hmm. Itu dari itu kantor satu shift sih kebetulan. Kan kalau kerja kan ya harus adil ya kan secara kerjaan, secara pelayanan. Tapi kantorku itu tuh kayak memposisikan dia itu harus kerja yang lebih ringan gitu loh. Jadi yang berat-berat, bahkan yang milih-milih gitu loh, kayak harus kerjain yang ini, pilih itu apa namanya, pelayanannya juga kayak males-malesan gitu lah kak, kayak nanti nyuruh-nyuruh aku gitu lah kak. Jadi otomatis kan kayak aku kan jadi nggak nyaman ya kak. Terus secara dibilang adil juga kayaknya enggak sih, menurutku kayaknya udah toxic sih kak, makanya aku kayak udah gak nyaman banget gitu. Oke. Oke, baik. Berarti Kak April sendiri itu bekerja satu shift itu ada partnernya satu orang seperti itu ya, Kak? Nah, di sini Kak April tadi bercerita bahwasannya partnershipnya Kak April ini dia bisa dikatakan ya bermasalah gitu ya, Kak. Maksudnya harusnya kan memang dalam suatu pekerjaan semuanya diperlakukan adil dan juga jobnya pun harusnya juga ya sama gitu adil dan ternyata Kak April itu temennya malah justru maunya semaunya dia sendiri gitu loh kayak seenaknya gitu ya kak. Ya ya. Oke. Sebelumnya ini sebetulnya apa sih yang menjadi keinginannya Kak April? Maksudnya dari kemauannya kakak sendiri tuh pengennya gimana gitu? Ya aku tuh pengen rasa-rasa kerja itu nyaman aja sih kak, nyaman. Terus kayak nggak kayak sama-sama kerjasama profesional aja gitu loh, kayak semuanya kerja terus harus sama-sama saling melengkapi lah ya. Maksudnya Mm-mm. teman kan juga biar sama-sama enak itu kan harus bisa ini loh, balance gitu. Oke, oke. Iya, Kak. Oke. Berarti sebetulnya keinginan Kak April tuh singkat ya, Kak. Kayak pengen nyaman aja lah. Maksudnya bisa lebih fokus kerja dengan jobnya masing-masing. Dan juga adanya partnership juga harusnya tuh mempermudah gitu ya, Kak. Maksudnya juga ya kerjanya adil biar pekerjaannya juga cepat selesai gitu ya, Kak ya. Ya. Nah, dari ketidakadilan itu eh, dari sikapnya Kak April sama dia tuh jadi gimana Kak? So aku tuh awal-awal ya udah lah nggak apa-apa gitu, aku biasain aja, aku kayak terus biasa itu sikapnya biasa, selalu ya nanya-nanya dia gitu, ya baik lah gitu. Tapi makin Mm-mm. lama kok kayak makin nggak karuan ya, akhirnya aku juga ngerasa oh kayaknya nih orang
dibiasain dibaikin malah makin melunjak ya, akhirnya aku jadi merasa bete, terus juga aku cuekin balik karena kayak ini aja gitu, toksik aja gitu. Nah, akhirnya aku cuekin balik, terus ya aku diamin juga, aku diamin, terus ya udah akhirnya diam-diaman gitu. Oke. Berarti sejak kejadian itu kakak merasa jadi kayak males untuk ngobrol sama dia, terus juga jutek, terus juga merasa kesel gitu ya kak sama partnershipnya kakak tadi ya. Iya, terus ya jadi tambah inilah kak, miskomunikasi banget lah, jadi udah gak karuan lah. Oke oke. Nah, kira-kira nih Kak, kalau semisal ya, tadi kan keinginannya Kakak sendiri tuh pengen lebih kayak fokus kerja dengan lebih santai, terus juga eh, nggak mau lah kayak diambil pusing, kayak istilahnya mending fokus sama kerjaan gitu. Kira-kira nih kalau eh, sejauh ini sikap Kak April ke temennya seperti itu, kira-kira eh, itu bisa mencapai keinginan Kak April nggak untuk lebih kayak lebih nyaman bekerja seperti itu? Enggak sih kak, jadi ibaratnya itu jadi tambah gak nyamannya apa, terus itu kan kayak pengaruhi dalam kerjaan, pelayanan, akhirnya kan jadi gimana ya, kan orang jadi bingung gitu, customernya juga bingung ini gimana, jadi pelayanannya juga sangat-sangat kurang ya, kayak misalkan aku kemarin naruh di akunya nggak tahu gitu, pas ditanya masalah apa gitu kayak sangat-sangat miss banget lah gitu. Oke Itu oke. sih kayak Hmm, kayak gitu, terus dari ya gimana ya, dari mungkin dari bos juga akhirnya tahu mungkin ya apa yang terjadi gitu, sampai bos juga bilang kayak nggak boleh kayak gitulah ya. Oke, berarti tentunya dengan Kak April sama partnernya Kak April ini bermusuhan, akhirnya juga dampaknya itu di pekerjaan ya Kak ya. Hmm, Dan juga bahkan tadi kakaknya bilang itu nyampe bosnya juga ke notice gitu. Maksudnya mungkin bosnya juga ngeh kalau ini sebetulnya dua dua karyawan saya tuh kenapa seperti itu ya kak ya. Nah, waktu kayak bosnya nanya seperti itu, apakah dari bosnya sendiri ada penyelesaian seperti kayak mempertemukan kalian berdua atau gimana kak waktu itu? ya, ya akhirnya kan kita kan awal mulanya karena dia gitu kan, aku cerita Mm-mm. lah, cerita awalnya ke dia karena dia, terus akhirnya bosnya tuh negurnya dia karena kamu gimana ke si ini, kok komunikasinya sangat nggak inilah, nggak baik gitu, harusnya kamu kamu juga secara pengalaman, secara lama kerjanya itu juga lebih lama dari dia, harusnya kamu lebih kayak tahu gitu loh. Oke oke. Ngomongnya Mm-mm. Lah oke. itu kayak Sebelumnya nih kalau boleh saya tahu, berarti partnernya kakak jauh lebih lama ya kak masa kerjanya daripada kakak seperti itu? sebenarnya nggak lama-lama banget sih, cuma beda sebulan, cuman kan dari bus sebulan juga kan mesti kan akhirnya beda lah, udah lebih bisa dia gitu kan, mesti udah Mm-mm. tahu, Ya, ya, jangan kayak gimana dia duluan kan yang tahu gitu. oke betul betul. Nah, waktu bosnya bilang seperti itu menegur lah istilahnya ke dia tuh responnya dia tuh gimana kak? Atau dia juga menyampaikan ke kakak atau justru malah dia lebih kayak sengit lagi gitu kayak jadi tambah nggak suka atau ekspresinya dia ke kakak tuh gimana? Jadi dia langsung ngomong, kamu bilang apa sama aku, oh cuma bos ngomong gitu aku. Hmm.
Oke, berarti setelah itu kakak juga nggak ada belum ada inisiatif ya untuk kalian berdua mengobrolkan baik-baik, malah justru kakaknya tambah kesel gitu kah? Ya sih aku tambah kesel terus kayak aku tambah ngediemin dia pas dia nanya kamu apa mau apa aku diem aja aku nggak jawab apa apa itu Oke oke. aku tambah kesel aja gitu kesel ya tambah kesel dia. Oke kak, oke karena kakak bilang itu justru belum ada penyelesaian nih, malah kakaknya tambah kayak jutek, kesel lah ke dia. Menurut kakak sendiri, kebiasaan seperti itu tuh kira-kira eh, kebiasaan yang baik yang nantinya bisa mencapai keinginan kakak untuk lebih fokus kerja, giat bekerja, ataupun fokus nih sama kerjaan kakak, atau malah justru menghambat kakak dalam bekerja? Ya menghambat sih nggak fokus jadinya kayak kayak terus dongkol gitu loh setiap lihat muka dia aja aku kayak kesel gitu Lah kira-kira nih ya kakaknya bakal, aku sisip ya bagaimana kak? kayaknya aku berharapnya tuh kayak aku tuh nggak usah sisip sama dia lah Oke muak gitu oke. lihat muka dia. Lah kira-kira nih ke depannya tuh kakak mau melakukan satu langkah apa kak? Maksudnya agar suasananya itu lebih baik gitu loh kak. Mungkin aku bakal nurun egoku tapi menurut kakak gimana nih kalau menurut aku menurunkan egoku tuh kayak jadi ya udah gitu selesai apa gimana itu. Oke kak, sebelumnya di sini dalam sesi konseling seorang konselor itu tidak boleh memberikan saran ataupun nasihat kepada konseli. Tapi di papa anjir, di papa malah justru kayak anjay. Tapi di sini kalau menurut saya pribadi ya kak, mungkin dengan kakaknya tadi bilang kakaknya akan menurunkan ego itu justru bagus kak. Maksudnya toh apa juga gitu kak. Maksudnya ketika kakak eh, bersikap seperti itu terus juga kan malah justru menghambat pekerjaan kakak seperti itu ya kak. Menurut kakaknya Ya bagaimana nih? ya ya benar juga sih ya mungkin dengan aku menurunkan egoku menurunkan emosiku jadi ya setidaknya itu aku jadi lebih tenang gitu kerjanya ya kalau nyaman pasti selama masih ada manusia itu ya pasti gak bakal nyaman ya tapi setidaknya aku tuh kayak tenang gitu kayak ya bisa meredakan emosiku sendiri. Oke, good, bagus bagus. Mungkin tadi ya sedikit komitmen dari kakak lah ya bahwasanya nanti mungkin kedepannya bisa lebih, maksudnya membiasakan diri lah kayak nggak terlalu jutek juga, ngobrol seperlunya, maksudnya ya ya ramah gitulah ya kak. Lah dari kakaknya sendiri ada rencana nggak nih untuk kayak kakaknya eh, cari waktu nih buat setidaknya ngobrolkan hal ini sama dia gitu? Mungkin mencoba ya kak mencoba kayak ya mencoba lah sedikit sedikit kayak ya biasa mungkin nanya-nanya lagi gitu kayak untuk ngobrol panjang lebar mungkin ya belum bisa ya lebih kayak harus membiasakan aja ngobrol gitu lah biasa aja gitu sikapnya gitu ya seperlunya aja ngobrolnya gitu. Oke, sejauh ini eh, sikapnya si partnernya kakak itu gimana sih kak? Sangat jutek ya kak bahkan lebih ramah pelanggan customer daripada dia gitu. Jadi aku tuh lebih nyamannya itu ke customer ke pelanggan gitu
kalau sama dia itu aku tuh kayak dikucilkan, kayak dibully gitu loh. Kan aku didiemin, aku di punya tuh dia berangkatnya di siang-siang itulah supaya nggak banyak waktu mungkin ya sama aku gitu. Ya udah kayak silent treatment aja kak, enak banget lah pokoknya. Oke, berarti sejauh ini juga ternyata partnernya kakak juga secuek itu ya kak, bahkan kayak menghindari untuk ngobrol, terus juga malah milih untuk diam seperti itu ya kak ya. Menurutku tuh kayak bukan partner nggak sih kak, kayak musuh dalam selimut sih lebih tepatnya. Karena kalau partner, yang partner juga mana partner apa-apa. Oke, oke, berarti eh, sejauh ini juga kakaknya merasa kayak ini mending nggak ada dia, ada dia pun sama aja gitu ya kak, kayak ya nggak punya partner seperti itu ya. Oke. Mungkin eh, sebelumnya tuh kakak sama dia udah kenal dari lama atau baru kenal di tempat kerja ini kak? Baru pertama di tempat kerja ini sih kak, udah ya kira-kira dia 7 bulan, aku 6 bulan kali ya kak, jadi beda sebulan kan masuknya. Oke, Nah, berarti itu sih kak kayak awalnya sih aku nggak satu shift sama dia, beda lah gitu, ada lagi kan 2 shift gitu, dua-dua gitu. Awalnya aku nggak kenal dia, terus karena kan mungkin ya biar pasangannya baru juga kali ya, jadi akhirnya ditukar gitu, akhirnya aku sama dia oke, tuh. oke, berarti memang tadinya itu kakaknya sudah si partnernya kakak sudah jauh lebih dulu ya kakak kerja di situ selisih 1 bulan, terus kemudian kakaknya masuk dan jadi tadinya beda shift, terus akhirnya setelah 6 bulan ini ya kurang lebih terus dijadiin satu shift seperti itu ya kak. Hmm, Oke, oke. Nah, pada saat awal-awal kalian satu shift itu sudah ada kecocokan atau awalnya juga memang canggung atau gimana kak? canggung sih kak, karena aku lihat ini bukan cerita aku aja ya, cerita teman-temanku juga emang dia itu kayak gitu gitu. Cuman sama aku tuh paling parah lah kak, karena Hmm, sangat canggung, kayak udah aku masuk situ aja udah mukanya udah nggak suka, aku kerja di situ aja mukanya udah nggak suka. oke, tadi kakak bilang bahwasannya kata teman-temanku juga berarti tadinya juga ada yang pernah kerja di situ terus resign terus atau bagaimana kak? Kan sebelum sama dia sama aku kan sama temanku lagi satu kan ada 4 orang Mm-mm. tukeran kan. Nah, tadinya aku nggak sama dia lah, dia sama yang lain gitu ya, itu cerita cuman sama yang satunya itu baik-baik banget gitu, biasa aja, nggak tahu ini salah aku nggak tahu lah apa yang dimasalahin dari aku atau dia punya masalah apa ke aku gitu. Oke, Padahal nggak ada masalah. oke, berarti tadinya memang sebelumnya kakak juga ada ya partner-partner lain yang sudah satu shift sama dia gitu ya kak. Tapi memang dia biasa aja. Tapi justru ke kakak itu malah kayak nggak biasa nih, malah kayak lebih jutek ataupun kayak nggak suka gitu ya kak ya. Lah kira-kira nih sebetulnya tuh dengan sikap dia yang seperti itu ganggu banget nggak kak di saat apa ya kayak ganggu pekerjaan kakak kah atau bagaimana tuh awalnya? Awalnya biasa aja karena menurutku ya udahlah gitu, karena Mm-mm. juga awalnya biasa terus lama-lama ya aku nggak nyaman karena kan komunikasi buruk, akhirnya kan aku jadi bingung ya harus gimana ini, sedangkan komunikasi itu kan penting ya dalam sebuah pekerjaan itu. Nah, dari situ kan juga aku kayak rasa salah jengkel gitu loh.
oke. Berarti setelah kayak di awalnya tuh kakak mencoba untuk biasa aja lah, kayak cuek aja gitu. Tapi lama kelamaan kok kayak dia tambah-tambah kebangetan nih ke aku gitu ya kak. Jadi kakak merasa kayak terganggu dan gak nyaman gitu ya kak. Oke oke. Berarti awal mulanya dimulai dari situ ya kak. Terus akhirnya kalian malah tambah-tambah kayak saling mendiamkan gitu lah, kayak nggak ngobrol, dan malah justru semakin kesini kok dia kayak eh, apa berdampak juga ke pekerjaan seperti itu. Oke oke. Oke kak. Tadi kakak juga sudah bilang ya kak kalau kakaknya juga nanti kedepannya bakal lebih komitmen nih. Tadi kakaknya bilang kalau misalkan saya seperti ini terus juga nggak baik buat pekerjaan dan justru malah menghambat pekerjaan kakak. Seperti itu ya kak ya. Ya betul. Kira-kira bagaimana kak, bisa disampaikan langkah apa nih yang akan kakak ambil ke depannya? Ya mungkin kalau aku sih fokus dia aja sih ya, kalau nunggu dia apa gimana ya, dia mah udah mungkin udah mantap lah kali ya, jadi aku udah pasti diri aja, ngeversi kayak ya berbenah diri aja lah, menjadi orang yang lebih baik mungkin. Oke, oke. Kalau itu keputusan dari Kak April, dari saya memahami dan menerima. Maksudnya, kalaupun nantinya Kak April masih membutuhkan kami sebagai tempat cerita Kak April, bisa dihubungi saja seperti itu ya Kak ya. Mungkin karena sesi konselingnya waktunya juga sudah tinggal 1 menit lagi nih, mungkin kita akhiri saja ya Kak untuk sesi konseling kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak April sekali lagi karena sudah menghubungi website teman curhat. Semoga kedepannya website kami bisa terus membantu Kak April untuk setidaknya meringankan pikiran Kak April yang pikiran yang ya setidaknya bisa mengurangi pikiran Kak April yang sedang kacau seperti itu ya kak ya. Makasih ya kak Oke, untuk oke, konseling kami tutup dulu. Terima kasih Kak April. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.